Welcome to Indie Talk. Keep connecting, keep inspiring. Hai Indie Talkers, kembali lagi bersama Sesi di sini di acara Indie Talk, dan tentunya tema kali ini pas banget gitu, sesuai dengan request Mimin dan juga sobat IndiHome semuanya, yaitu membahas tentang public speaking. Dan saya sih kedatangan pembicara yang pas banget, yang udah komplit jerit tentang public speaking. Langsung aja kita sapa Mas Bayu Angop, selamat datang. Terima kasih sekali sudah diundang ke sini. Halo Indie Talkers, bener ya sapanya? Bener dong Indie Talkers. Mas Bayu, apa kabar gitu kan? Baik dong. Bahasa-bahasanya kan gitu dulu biasanya. Iya. Tadi sebenarnya bahasa-bahasanya lebih cocok yang tadi pas off air sih kita ngobrolin. Itu lebih masuk. Oke, nanti mungkin boleh sih Mas dimasukin. Boleh ya. Mas Bayu sehat ya? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Bahagia selalu pokoknya. Luar biasa. Kamu gimana? Aku alhamdulillah agak sedikit serak-serak meriang gitu. Oh, itu serak-serak basah biasanya ngeri ya. Jika serak-serak basah kan suaranya bagus kan. Bener. Ini tapi agak ngebas enak kan ya, tapi denger ya. Enak dong, enak pokoknya. Mau nyebutin obatnya tapi nggak usah. Jangan. Oke, Mas Bayu. Ini kan kita mau membahas tentang public speaking gitu. Jadi sebelumnya Indie Talkers, aku juga mau mengenalkan dulu nih Mas Bayu tuh siapa. Mas Bayu Angop ya lebih tepatnya. Mas Bayu Angop ini adalah seorang co-founder dan juga COO Speaklah Creative Hub. Betul? Founder dan trainer speaklah.id. Radio announcer Sonora FM Semarang. Professional MC, moderator, talk show host, spesialis voice over. Presenter TVRI, podcaster, Speaklah Talks lengkap banget. Kalau yang banyak ya? TV itu udah terakhir kapan ya? 2018. Oh, terakhir 2018. Tapi banget. Banyak ya sampingannya ya, Bapak ya. Itulah ya, demi bertahan hidup lebih tepatnya di Talkers. Karena harga-harga sekarang mahal ya. Luar biasa, ini banyak loh, dari mulai MC, host, co-founder, Speaklah, semua disikat ya. Sikat lah. Mungkin boleh dijelasin kayak Indie Talker semuanya, Speaklah tuh apa sih Mas Bayu? Speaklah tuh sebenarnya itu kayak semacam kelas public speaking gitu kan. Cuman kita memang develop dengan, biasanya kan kalau kelas kan boring, terus kayak apalagi panjang waktunya. Kurang lebih tuh kalau di Speaklah tuh kita sekali sesi kelas tuh 2,5 sampai 3 jam. Lumayan ya? Lumayan gitu, dan kadang-kadang bisa lebih, itu tergantung, pokoknya koridor waktunya sih kita antara itu. Cuman kalau misal setelah itu masih banyak yang antusias, kita biasanya masih kayak ngobrol, terus sharing-sharing segala macam. Kadang-kadang bisa sampai 5 jam segala macam gitu. Oh gitu. Luar biasa, itu ada bobok siang segala gak Mas? Lumayan panjang ya? Nggak, biasanya kita main kartu. Kartu ya, Uno. Ice breaking, biar aman ya. Berarti Speaklah ini kelas untuk belajar public speaking. Yes, gitu. Yang kita develop memang itu pasarnya memang kita ngincer ke anak-anak muda, gitu. Mulai dari SMA sampai kuliah, bahkan mungkin awal-awal kerja itu juga biasanya kita jaring juga kayak gitu. Dan kita konsepnya memang di kelas itu ya, di situ kita sama-sama berekspresi, sama-sama belajar. Itu dari apa yang mungkin karena di situ aku yang create kelasnya sama teman-teman gitu kan. Terus apa yang udah aku pernah lewatin aku share di situ, terus juga teman-teman mungkin yang jadi ikut kelas, terus kebetulan ada pengalaman, itu biasanya kita akan share bareng di situ. Jadi kita bikin kelas itu semenyenangkan mungkin, sebisa mungkin. Kalau orang datang ke sana tuh selama waktu koridor 3 jam tuh nggak kerasa. Kayak ngerasa, loh udah selesai gitu. Oh udah selesai, kok nagih gitu kan. Ikut kelas selanjutnya makanya. Bagus, repeat order, ikut aja kelas di speaklah.id. Jadi ngomong-ngomong nih Mas, speaklah.id itu udah berdiri dari kapan sih Mas Bayu? Kalau berdirinya sih 2018 awal. Udah lumayan lama. Sekitar mungkin bulan Juli itu ide pertamanya keluar. Cuman akhirnya kita setup establishmentnya sampai proper itu di bulan Agustus. Kita launching produk itu di bulan September waktu itu. Dari situ, terus awalnya sih cuman kelas public speaking aja. Pure public speaking, belum ada announcer kelas, belum ada MC kelas gitu-gitu. Jadi memang bener-bener pure public speaking. Sampai akhirnya berkembangnya jalan waktu, terus akhirnya kita ngeliat opportunity-nya kok kayaknya seru ya. Mainnya gak cuma di public speaking aja gitu kan. Terus akhirnya kita bikin presentasi, MC kelas, MC-nya yang formal, non formal kayak gitu-gitu. Terus sama ada kelas podcast juga, segala macam kayak gitu-gitu sih. Akhirnya kita develop ke arahnya ke industri kreatif. Jadi sebenarnya kalau kita ngomongin Speaklah, itu ide dasarnya adalah kita menggabungkan unsur edukasi dan industri kreatif. Ya itu soalnya emang yang lagi eranya banget sekarang. Betul kayak gitu. Kenapa ya? Ya karena satu, background aku sama partner bisnis kebetulan juga sama-sama dari industri kreatif gitu. Sama-sama dulu penyiar, terus sama-sama MC juga, sama-sama seneng sharing-sharing.
Terus kayak ya awalnya kenapa akhirnya Speak Lah itu muncul ya karena salah satunya itu karena kita ngelihat kayaknya kalau kelas tuh ngebosenin banget gak sih selama 3 jam terus satu orang ngomong di depan gitu cuma dengerin segala macam, kayak kok kurang seru. Kita develop, kita bikin ya seneng-seneng tapi ada ilmunya lah gitu. Oke, berarti kalau Speak Lah ini kelasnya lebih ke online atau ada offline juga Mas? Awalnya offline. Awalnya offline. Kita waktu itu mau bikin sering kerja sama kafe gitu-gitu, working space, kita bikin event kecil, terus kita juga kadang-kadang dipanggil segala macam gitu. Terus kemarin gara-gara pandemi, akhirnya kita mau nggak mau kan harus ngikutin zaman. Bener. Akhirnya ya udah waktu itu kita develop yang kelas online. Kita mulai dari online itu mulai dari Agustus 2020 sampai 2021 bulan Maret kalau nggak salah, kita masih main terus di online sampai akhirnya begitu waktu itu COVID udah mulai turun segala macam, kayaknya kok seru lagi ya kayaknya ngumpulin orang-orang. Udah mulai boleh ya. Betul, selain seru ngumpulin biasanya di situ juga kita mencari bibit bagus ya. Oke. Oh benar, sambil menyelam minum air. Betul, bibit bagus. Siapa tahu kan, siapa tahu nanti kalau ada yang MC-nya bagus gitu kan. Ini kayaknya punya potensi MC bagus nih, pas kebetulan aku nggak bisa nge-MC kan bisa dikeluarin gitu. Bisa juga yang lainnya gitu kan. Bisa juga yang lainnya, misalnya contohnya adalah seperti menanam palawija mungkin ya. Atau mungkin ngenteng pelek mungkin. Oh nggak bisa, pokoknya bareng-bareng gitu. Disitulah muncul bibit-bibit unggul. Iya betul, yang kadang-kadang nggak kelihatan. Ya nggak, soalnya kalau online kan nggak kelihatan. Betul. Bisa juga pakai virtual background doang kan. Betul. Belum lagi kadang-kadang dikasih efek gitu-gitu. Oke, jadi berarti udah mulai offline kan ya kelasnya? Udah mulai offline gitu. Nah itu pas banget sih Indie Talkers. Jadi buat teman-teman semuanya gitu ya, mungkin sobat-sobat IndiHome yang mau belajar nggak cuman public speaking tapi juga mau belajar host, MC, segala macamnya buat bicara depan umum, boleh lo langsung kepoin aja di speaklah.id ya Instagramnya. Gitu. Langsung trainernya nih. Ngomongin soal Speak Lah maupun aku setiap kali diundang jadi pembicara ya. Ini formula yang memang kita develop sendiri sebenarnya. Yeah. Jadi bukan based on dari buku atau based on dari mana-mana, tapi kita paduin dari buku, dari kita pernah ikut course apa aja sama pengalaman yang kita punya. Jadi sebisa mungkin kita ngeramu materi, jadi kita punya silabus. Dalam pengajaran setiap materinya mulai dari MC, public speaking, podcast, itu semua ada silabusnya. Jadi itu memang kita create sesuai dengan kebutuhan si klien ini atau pesertanya lah. Kira-kira kebutuhannya apa nih? Apakah lebih ke misalnya fokusnya lebih ke menangani nervous atau mungkin lebih fokusnya ke menangani gimana sih cara kita bisa pede di depan gitu. Jadi kebutuhannya pada saat kelas itu memang disesuaikan benar-benar sesuai dengan apa yang dibutuhkan sama pesertanya. Oke, berarti made by request. Kira-kira resepnya ini nih, gitu. Nggak ada loh di tempat lain, cuma ada di mana Mas Bayu? Cuma di Speak Lah. Oke. Terima kasih sekali IndiHome, luar biasa. Indie Talkers ya, pokoknya tonton terus konten ini. Oke. Dan Mas Bayu, itu kan tadi kita udah ngomongin tentang Speak Lah. Jadi itu aku masih penasaran gitu loh, kenapa Mas Bayu ini bisa dipanggil Bayu Angop? Mungkin boleh spill sedikit nih Mas. Ini banyak yang nanya juga karena cukup nyeleneh ya namanya. Cukup nyeleneh. Jadi awalnya waktu itu tuh aku di SMA waktu itu, gara-gara aku SMA tuh sering banget ngantukan. Udah tertebak nih. Ngantukan banget gitu bawaannya, kayak kemana-mana tuh angop terus gitu. Nah dulu sampai satu cerita zaman SMA tuh kalau ya nakal-nakalnya SMA lah ya, cabut segala macam. Aku tuh cabut nggak pernah main sama temen, tapi di rumah tidur. Luar biasa ya. Ini kalau misal mau marahin juga kayak, tapi kok anaknya nggak neko-neko. Gitu, di rumah tidur, bener-bener tidur gitu. Jadi kalau misal pas kebetulan anak-anak pada cabut, terus biasanya kan rumah kan jadi base camp. Kebetulan rumahku dekat sama sekolah kan. Jadi ya udah anak-anak kalau pada cabut akhirnya datang ke rumah gitu. Nah pasti tiap kali aku teman-teman datang ini posisinya tuh aku pasti pas masih tidur gitu, dan kebetulan kamarku di depan, terus di atasnya itu kan ada kayak ventilasi gitu. Nah kalau pas anak-anak datang dipanggil atau ditelepon nggak ngangkat, dia tuh naik gitu ke ventilasi itu, dipanggil-panggil. Kalau masih nggak nyaut, itu biasanya bawa kerikil terus dilempar. Anarki ya, lumayan agak-agak ya. Anarki lah gitu. Teman Mas Bayu siapa tau nonton loh nih. Hei Anda yang pada dulu ngelemparin saya batu, hati-hati ya. Bisa lempar balik ntar. Gitu sih. Terus dari situ akhirnya waktu itu tahun 2014 awal mula masuk ke industri ya public speaking lah ya, waktu berawal dari siaran, terus butuh nama panggung. Nah nama panggung itu ini agak panjang sih sebenarnya sih. Awalnya aku pakai nama Bayu Pamungkas sebenarnya. Gitu. Terus itu sampai 2014 sampai 2018. Oke, ini Bayu Pamungkas tuh nama asli. Ya nama asli lah. Kan gitu. Mau ikut to the bone gitu bukan ya? Bukan. The Bone ya.
yang kemarin habis jatuh itu ya. Manggung ya. Oke, Bayu Pamungkas singkat cerita terus habis itu sampai satu ketika aku pindah ke radio lain dan di situ aku benar-benar dikasih ekspresi yang sebebas-bebasnya. Dari dulu sebenarnya pengen pakai nama Bayu Angop ini gitu. Sampai akhirnya dari situ decide kayaknya ya udah deh mulai sekarang dan seterusnya akan pakai nama Bayu Angop sebagai personal branding kayak gitu. Ya udah akhirnya dari situ kenapa pengennya Bayu Angop juga, satu aku pengen cari nama yang relate. Benar. Sama diriku sendiri, aku nggak pengen pretending jadi orang lain gitu. Betul. Tiba-tiba misalnya jadi Bayu Carlos atau Bayu Domingo gitu-gitu kayaknya nggak cocok deh kayaknya kan. Mukanya sesuai kan, diri sendiri ya. Iya, mukanya anak-anak gang banget kan yang suka main di rel gitu-gitu kan. Kayaknya nggak cocok. Kalau Angop nih kayaknya cocok nih gitu. Dan kayaknya dengan nama Angop ini juga tuh karena unik ya. Aku rasa ini namanya unik banget. Jadi gampang kepatri di pikiran orang. Pada saat kenalan nama Bayu Angop, siapa Bayu Angop gitu. Oke, Bayu Angop dari situ tuh udah pasti udah nyantol lah. Gitu. Iya benar, udah menarik kayak. Iya sih pertama kali denger kayak aku juga nebak nih pasti Bayu Angop nih orang ngantuan nih, pelor nih pasti nih. Pelor. Nempel molor kan. Anak touring, turu miring. Saja lah Mas Bayu. Iya. Jadi gitu ya ini Talkers. Istilahnya kenapa sih bisa dipanggil Bayu Angop? Sampai di titik ini sampai sekarang namanya masih Bayu Angop. Masih Bayu Angop. Dan jadi tadi kan udah ngomongin Speak Lah, udah ngomongin Bayu Angop Mas. Kita mau ngasih insight juga nih ke Indie Talker semuanya tentang public speaking. Jadi kalau tadi Mas Bayu tuh biasanya ngisi kelas. Nah hari ini Mas Bayu mau bercerita sambil memberikan insight ke Sobat IndiHome semuanya tentang public speaking. Jadi emang public speaking itu kan cukup ini ya Mas ya, cukup lumayan naik gitu ya. Namanya sering dibawa-bawa di akhir-akhir ini apalagi semenjak pandemi itu orang lebih sering Zoom meeting dan lain-lain. Nah, menurut Mas Bayu sendiri nih seberapa pentingkah kemampuan public speaking di era sekarang? Kalau ngomongin soal public speaking pasti ujung-ujungnya adalah di komunikasi. Benar. Gitu. Kita makhluk sosial lah ya. Kita sama-sama tahu kita butuh interaksi sama orang, kita butuh ngobrol sama orang, kita butuh cerita, apalagi pada saat mungkin kerjaan banyak nih kayak teman-teman misalnya sekarang kan kayak kerjaan tuh bener-bener dipres banget gitu kan. Terus itu ya salah satu untuk kita mengeluarkan unek-unek dalam diri adalah dengan berkomunikasi dengan orang kayak gitu. Nah satu itu dulu. Yang kedua, apakah public speaking ini sekarang amat sangat dibutuhkan gitu kan? Ya amat sangat dibutuhkan banget. Karena sekarang kita udah ada di era menuju ke 5.0 juga ya. Sekarang ya udah 5.0 di mana kita bisa ngobrol sama siapapun. Kalau misal kita nggak bisa memperkenalkan diri kita dengan baik atau menggunakan komunikasi dengan baik, ya orang nggak akan tahu siapa kita. Benar. Satu itu dulu. Nah, sementara sekarang kita tahu ya industri kreatif tuh semakin berkembang gitu, dan bahkan pola-pola, karena aku banyak berhubungan juga dengan pemerintahan, teman-teman di pemerintahan, terus teman-teman swasta juga banyak gitu. Salah satu yang sekarang mulai polanya berubah adalah approaching ke klien atau approaching ke rekanan itu dengan gaya bahasa yang santai. Iya, sekarang udah nggak yang kayak datang bawa proposal tuh udah enggak ya Mas ya? Udah enggak gitu. Nah, kalau kita nggak punya skill public speaking yang bagus, at least komunikasi deh. Itu pasti susah untuk kita bisa nembus gitu. Kan pada intinya kan komunikasi itu kan menyamakan frekuensi dan juga persepsi ya gitu. Kalau misal kita nggak bisa menyamakan ini, ya sampai kapanpun kita akan akan ketemu, cuman ada di situ-situ aja, di kolam itu aja. Nah selain itu juga jelas ya public speaking ini penting biasanya kalau untuk para laki-laki ini mencari bibit-bibit unggul tadi. Ya kan, kayak dilihat kok kayak keren ya gitu. Nah itu biasanya berawal dari situ, ntar biasanya agak-agak nyelinap dikit tuh biasanya tuh ngajakin keluar ngopi. Siapa tahu ngomongin project kan? Iya kan, speak-speakan, dunia speak-speakan kan? Ngomongin project gitu, siapa tahu projectnya goal gitu. Ya kan gitu. Kalau apalagi gini, ini yang sering salah kaprah ngomongin soal kebutuhan public speaking adalah bahwa public speaking tuh kayaknya yang harus bisa public speaking tuh teman-teman yang MC, yang siaran, yang teman-teman di balik meja tuh nggak butuh. Balik layar tuh nggak bisa gitu kan? Salah banget sih, karena ya balik lagi fundamentalnya adalah komunikasi. Kalau kita punya komunikasi yang bagus, ya kita bisa develop diri kita keluar gitu. Nah, apa nggak teman-teman yang duduk di belakang meja itu butuh yang namanya presentasi misalnya? Ya kan pasti kan ada deadline yang udah dikumpulin, misalnya dalam 1 minggu, terus akhirnya harus dipresentasikan kayak gitu. Nah, yang namanya presentasi otomatis kita butuh skill komunikasi dan juga public speaking kayak gitu. Gak bisa yang cuman sekedar ya udah public speaking ngomong-ngomong aja udah. Tinggal baca kan. Nggak bisa kayak gitu karena ya nggak akan dapat esensinya sih kalau menurutku sih kayak gitu. Benar. Iya sih emang sekarang tuh penting banget, makanya tadi relate juga sih Mas kalau ketika kita ketemu klien gitu, mungkin nggak usah ketemu klien lah. Misal kita ketemu sama teman baru untuk nyari relasi.
Mungkin Ya. teman-teman semuanya nggak semuanya dunia kerja, misal ketemu teman. Kalau misal kita cuman diem, kita cuman ngobrolnya boring, nggak ngikutin yang up to date juga. Iya, benar-benar. Pasti juga kita nggak akan masuk ke circle yang baru juga. Iya, Kita bakal benar-benar. stuck di sini terus. Benar-benar. Makanya kan siapa ya? Aku lupa pernah ada yang bilang bahwa public speaking itu cara kita ngomong atau ngasih tahu ke dunia kita tuh siapa sebenarnya. Itu aset penting dalam diri kita yang harus kita komunikasiin ke orang biar orang tahu kita tuh siapa, bargaining power kita di mana, kemampuan kita apa. Kalau selama ini mungkin kita cuman diem aja duduk, ya siapa orang yang bakal tahu gitu kan. Apalagi kalau misalnya sama teman-teman deket mau cerita juga malu segala macam, ya gimana kita mau develop diri kita kayak gitu. Oke, itu benar banget tuh Unit Talkers. Jadi kenapa public speaking itu penting karena ya kita menunjukkan kita tuh siapa dari cara kita berbicara, cara kita berkomunikasi. Benar. Jadi ya kalau mau belajar gimana cara menampilkan diri kita, belajar di mana Mas Bayu? Speak lah. Oh, Fitlah tadi. Ini Lumayan ada luar 2 biasa loh. sekali sih. Ada 2 kali loh ini loh. Luar biasa sekali sih kok kayaknya di built in terus. Terima kasih sekali loh IndiHome loh. Indie Talkers. Jangan lupa berlangganan IndiHome. Betul. Penting banget. Yoi. Terus ini Mas Bayu. Apa nih? Jadi kan kalau misal kita berpublic speaking atau kita bicara depan umum gitu ya, sering banget ini tuh masih jadi hal yang cukup menyeramkan. Ya. Apalagi buat misal teman-teman yang belum terbiasa untuk bicara depan umum. Tapi nggak cuma bicara depan umum, tapi juga bicara depan kamera, depan Zoom meeting sekarang. Nah itu gimana sih Mas caranya buat kita membangun kepercayaan diri ketika kita itu berbicara di depan orang lain? Oke, ini yang pertama kita ngomongin soal kepercayaan diri gitu. Ini salah satu treatment di kelas yang bahkan setiap kali aku ngobrol sama orang yang mungkin sharing-sharing di luar kelas pun aku selalu nanya ini gitu. Soal gimana sih cara numbuhin PD kita. Coba dong aku nanya ke kamu, sebutin 5 kelebihan dan 5 kekurangan kamu. 5 kelebihan saya yang pertama percaya diri. Oke, percaya diri. Nice. Yang kedua suka ngomong. Nice. Yang ketiga humble. Yang keempat kocak. Yang kelima teman saya ngomong kelebihan berat badan. Itu kelebihan juga ya Mas ya? Kelebihan, bisa dibilang kelebihan itu kan. Yang penting pede aja. Yang penting gitu. pede. Pede gitu. Ya kan? Terus kekurangan. Kekurangan. Saya itu orang yang cengeng. Oke. Yang kedua cukup emosional. Emosional, oke. Terus yang ketiga moody. Oke. Yang keempat kalau udah apa ya? Ya moody juga sih. Yang keempat ya itulah sama lah Mas, pokoknya sekitar itulah. Oke, Bingung. tapi ada satu step yang bagus banget dari apa yang kamu jawab. Kamu mau jawab dengan kelebihan kamu dulu. Iya, harusnya gitu ya. Harusnya kayak gitu. Kenapa orang-orang di luar sana jadi nggak pede tentang diri kita? Karena tuh kita nggak kenal sama diri kita sendiri tuh kayak gimana gitu. Oke. Termasuk kelebihan dan juga kekurangan kita. Yang bagus adalah dari kamu tadi, kamu malah justru kurang tahu kekurangan kamu tadi. Nggak komplit kan? Agak ria ya. Iya. Tapi nggak apa-apa. Nah ini beda-beda tipis nih antara ria sama pede tuh beda tipis Iya, gitu. makanya. Tapi memang diperlukan banget gitu. Kenapa kita nggak bisa pede? Karena kita nggak tahu kemampuan apa yang kita punya. Nah itu. Jadi gimana caranya kita mau kayak ngasih tahu dunia kalau kita aja nggak tahu kelebihan sama kekurangan kita gimana gitu. Dan setiap kali ini fun fact ya, setiap kali aku sharing sama orang gitu, pada saat misalnya kelas atau apa segala macam gitu, setiap kali aku nanya ini, mayoritas mungkin aku bisa bilang 90% mereka akan nyebutin dari kekurangan dulu. Dan begitu sampai kelebihan, mereka kayak apalagi ya gitu. Nah itulah kenapa orang nggak bisa pede gitu. Orang kita nggak bisa nge-treat diri kita sendiri kok. Kan di situ dulu gitu. Nah, kalau ngomongin soal public speaking-nya, gimana cara ngasah skill public speaking-nya biar pede di depan umum? Itu tuh memang berdasarkan jam terbang sebenarnya. Iya sih. Gitu. Itu udah mutlak deh, absolut. Karena aku salah satu orang yang percaya bahwa nggak ada yang namanya bakat. Aku percaya itu, bahwa aku lebih percaya nurture, ya dibentuk gitu. Kalau kamu mau sesuatu, kamu mau ngebentuk, ya itu pasti bisa. Karena back in the days ya, dulu tuh aku bukan orang yang pede untuk ngobrol di depan umum kayak gini nih. Gak bisa. Introvert atau extrovert? Introvert dulu ya. Introvert Gitu. Sampai ada di satu titik kayaknya waktu itu dipaksa deh sama keadaan deh. Dipaksa sama keadaan, waktu itu diajakin, aku pendengar radio sebenarnya dari dulu. Oke. Terus diajakin sama teman, kebetulan ada satu radio yang buka lowongan waktu itu. Terus kayak disuruh nemenin aja teman gitu. Aku mau daftar nih, udah sekalian yuk gitu. Udah daftar sekalian. Ya udah dari situ akhirnya kecemplung di dunianya. Terus mau nggak mau kan, karena udah sign kontrak, mau nggak mau ya harus bertanggung jawab gitu. Awalnya takut-takut gitu. Kayak setiap kali ada talk show kayak gini atau mungkin siaran diliatin orang tuh kayak gimana ya, deg-degan, kayak terus bukan aku banget gitu kan mengerut awalnya. banget kayak gitu, ngecil gitu kan, kayak kena AC gitu, kecil, mengkerut gitu. Kalau misal kita kedinginan terus kena air kan mengkerut ke ya, tangan mengkerut gitu. gitu, mengkerut kayak gitu. Terus lama-lama terus mikir kayak, aduh udah kecemplung, ini mesti nyelam sekalian. Kalau nggak dimulai dari sekarang ya sampai kapanpun akan seperti ini gitu. Sampai akhirnya ya udah dari situ decide untuk
oke deh diseriusin gitu. Dan caranya adalah dari dulu tuh nyari panggung memang. Nyari experience. Karena kalau ngomongin public speaking, gimana cara kita bisa ngomong di depan umum dengan pede ya. Itu satu memang bener-bener jam terbang. Jam terbang. Kita Ya, memang aku juga harus percaya nyari jam sih, Mas. terbang. Aku dari dulu itu setiap kali misalnya sering ikut kayak seminar atau ikut di ada acara apa di kafe gitu, terus MC misalnya suruh maju, aku pasti maju gitu. Disitulah aku pengen cari desire-nya gimana sih cari feel di atas panggung gitu. Sama kayak kamu misalnya nge-host podcast. Awal tuh biasanya akan ada momen sebelum mulai sampai di opening tuh kayak Aduh bingung nih apa dulu yang mau tak tanyain ya gitu kan. Iya gitu. Tapi kalau udah dapet feel-nya, Ngalir aja. udah bebas gitu. Kita nggak ada beban apa-apa kayak gitu. Nah, untuk numbuhin feel atau sense dari itu berpublic speaking itulah itu yang memang harus kita cari kayak gitu. Dengan cara apa ya perbanyak aja. Dan dulu sering banget aku tuh duduk di belakang. Dari zaman SMA kayak gitu. Kenapa tujuannya? Itu salah satu cara buat aku untuk melatih public speaking. Kalau kita di depan nih ada dosen atau guru gitu ya, terus angkat tangan kita, Bu, Pak saya mau nanya gitu. Ya udah kita hadapannya personal speaking kan, antara dosen sama kita gitu. Tapi kalau kita di belakang, Mata tertuju ke kita semua. Iya, paling nggak sedikit kayak ngeliat ke belakang ini ngapain sih Sopo orang toki. nanya. Soal yang biasanya turun Sopo toki gitu kayak kan. gitu. Walaupun kadang-kadang ini apa ya, kadang-kadang walaupun aku udah tahu jawabannya atau mungkin memang penasaran, tapi yang aku cari sebenarnya adalah experience-nya itu gitu. Bener. Untuk numbuhin sense public speaking-nya gitu. Karena balik lagi public speaking tuh bukan skill yang dari lahir udah lu jago, enggak, tapi kita memang harus ngasah tiap hari. Bener. Kayak gitu. Harus dilatih ya. Bahkan ya kadang-kadang setiap kali misalnya aku udah lama nggak MC gitu ya, kayak kemarin pandemi deh gitu, pandemi kan job MC semua hilang lah ya Iya. gitu. Terus akhirnya dapat satu job untuk MC lagi, itu deg-degannya balik lagi kayak di awal kayak gitu, bener-bener yang aduh gimana ya ini ya, gimana nih ya gitu-gitu. Terus kayak nanya ke diri sendiri gimana nih buat nenangin diri, kalau kamu lagi mau ngapain nih gitu, lagi pengen apa gitu, aku turutin biasanya sampai kayak gitu. Harus Itulah, nge-build lagi dari awal. harus nge-build lagi dari awal, karena ketika sense-nya udah hilang itu ya kita harus ngebangun lagi. Itu bukan sense yang terus ada dalam diri kita. Nah, tantangannya di public speaking salah satunya adalah kita akan ketemu dengan audiens yang berbeda tiap harinya. Nge-treatnya pun akan berbeda kayak gitu. Misalnya satu hari misalnya aku nge-MC di Indom kan beberapa kali ya. Misalnya kayak untuk yang bagi hadiah waktu itu di Magelang tahun 2019 gitu, itu audiensnya ketemu sama orang-orang CFD. Oke, aku harus mempelajari dulu nih orang-orang di CFD itu habitnya kayak gimana sih. Bener. Kayak gitu. Terus beda lagi cerita kalau misalnya aku nge-MC di festival kuliner waktu itu, pendekatannya akan beda kayak gitu. Nah, untuk ngebangun sense itu memang harus banyak jam terbang kayak gitu, dan harus tahu gimana menemukan titik tengah antara jam terbang dan juga kebutuhan dari acara yang kita akan ngisi di situ. Public speaking ya bisa jadi itu berpresentasi, bisa jadi kamu bekerja nge-MC ataupun ini podcast segala macam kayak gitu. Untuk nemuin sense itu ya harus dilatih tiap hari kayak gitu. Setiap ada chance ambil. Setiap ada chance ambil. Kalau nggak ada cari chance-nya di mana kayak gitu. Bener sih Mas, aku juga percaya. Bahkan kayak kadang ada orang bilang kayak aku tuh nggak bisa ngomong depan umum. Itu bukan nggak bisa, karena belum dicoba aja gitu kan Iya, ya Mas. bener. Nah ini sedikit salah satu yang aku temukan ya pada saat aku develop speak lah ini materi dan segala macam. Salah satunya adalah sebenarnya kita tuh udah ngelakuin aktivitas public speaking tuh tiap hari. Iya, Sadar atau ngobrol nggak sama sadar? orang kan. Yes. Karena kalau buat aku public speaking itu kan kita ngobrol di depan orang aja, itu menurutku udah public speaking. 2 orang aja itu menurutku udah sense public speakingnya udah sama kayak gitu. Dengan misalnya 10 orang, 20 orang udah sama. Aktivitasnya udah sama. Yang ngebedain adalah ambience-nya gitu. Dan poin pentingnya adalah bahwa ketika kita sudah bisa ngobrol di depan 2 orang, berarti sebenarnya udah ada basic public speaking kayak gitu. Karena itu udah apa ya, bukan kebutuhan sih, udah hal yang udah kita lakukan setiap hari. Cuman fokusnya selama ini selalu punya barrier bahwa public speaking tuh harus menyeramkan, ngobrol di depan orang banyak 1000, 50 gitu, 100 orang, terus kita berdiri di situ sendirian kayak gitu kan. Padahal sebenarnya komunikasinya, cara berkomunikasinya sama kayak kita curhat sama temen kayak gitu sih. Tapi yang benar sih Mas, aku juga ngerasain sendiri. Kadang tuh kalau misal kita ngobrol gitu ya, kita apalagi posisinya misal kita di atas panggung dan yang lain tuh kayak duduk, semua mata kan tertuju ke kita. Kayak secara nggak langsung kayak, aduh nih aku salah nggak ya ngomong, kayak aku takut menyinggung nggak ya, aku harus ngeliatin yang mana dulu nih dari sekian banyak gitu kan. Nah itu makanya kayak kadang tuh kita tuh bingung harus mulai dari mana sih kalau misal kita mau belajar public speaking, Mas Bayu. Kalau mungkin caraku agak ekstrim ya. Gimana Karena tuh? aku tuh tipe orang yang memaksa diri sebenarnya. Kalau memang pengen itu ya udah harus mau nggak mau harus
achieve lah, harus dapat gitu. Ya caranya salah satunya dulu itu tadi satu ya. Setiap kali ada kesempatan, misalnya di kantor deh gitu kan, lagi ada misalnya meeting segala macam kayak gitu, pasti aku akan nyempetin satu untuk tanya gitu. Padahal sebenarnya mungkin nggak penting-penting amat pertanyaannya, tapi nyari sense itu aja gitu untuk ngejaga sense-nya ya kalau sekarang ya mungkin ya. Karena udah apa namanya udah berpublic speaking, terus kayak sekarang untuk ngejaga sense kayak gitu. Sementara kan kalau misalnya MC itu kan nggak tiap hari gitu kan, pasti kan ada jangka waktunya kayak gitu. Dan salah satunya itu cari chance di mana kita bisa ngasah experience public speaking kita. Nah satu itu, kedua mungkin misalnya lagi ada acara pas datang ke coffee shop kayak atau ke apa gitu, ke misalnya pameran atau apa segala macam gitu, terus ada kesempatan atau mungkin konser musik deh, ini kan yang lagi rame-rame gitu kan. Bener. Terus kan biasanya kan kalau konser musik kan ada kayak semacam bagi hadiah gitu kan. Nah udah maju aja. Ada yang berani naik ke panggung nggak? Naik. Naik gitu. Sering kali tuh kita malah kayak oke nih aku pengen belajar, oke siap aku pengen belajar. Begitu dapat chance-nya kayak ntar dulu deh, dulu. Begitu udah kelewat terus kayak aduh nyesel banget. Mestinya aku naik ya kayak gitu. Nah itu kan selalu seperti itu kalau nggak kita ubah, nggak kita asah tiap hari kayak gitu sih. Itu menurutku cara yang untuk teman-teman misalnya kayak yang lagi sekolah di SMA atau mungkin lagi kuliah, itu malah tempat yang menurutku paling perfect untuk kita belajar public speaking. Bener. Satu itu tadi ya, kita sering nanya aja walaupun kita udah tahu jawabannya apa, tapi experience public speakingnya itu yang coba dicari itu. Oke, jadi basicnya ketika kita mungkin kayak udah di posisi Mas Bayu itu nggak semuanya dari anak yang kuliah komunikasi gitu kan ya Mas? Banyak lo temanku, partnerku di Speak lah, dia bukan anak komunikasi, anak akuntansi. Tuh kan, bener. Anak akuntansi dia. Kayak gitu. Terus beberapa teman-temanku juga yang profesinya sebagai MC, ada yang anak teknik, kayak gitu-gitu, anak sipil juga ada. Jadi memang apa ya, kalau menurutku karena basicnya komunikasi tuh udah jadi makanan kita sehari-hari kan. Udah kayak iya, makanya cuman kadang udah terstigma, alah mesti nih anak komunikasi doang nih yang bisa ngobrol. Itu makanya kita harus belajar buat mematahkan stigma itu kan ya Mas ya. Iya. Aku sih percaya bahwa you can be whatever you want in this world ya. Kayak gitu. Apapun sih, kamu mau kejar jadi apa bisa aja, asal ya itu tadi mau atau enggak. Bener. Gitu aja. Pertanyaannya pasti ujungnya di situ, mau atau enggak. Kalau misalnya mau, ya kapan? Segera mungkin. Kalau enggak ya enggak sekalian kayak gitu. Emang kita harus nge-challenge diri kita sendiri sih kadang. Bukan kadang sih, harus. Kita harus tiap hari ada yang challenge, udah sampai segini kita harus naikin lagi tingkatnya. Mesti, wajib itu, wajib. Kalau buat aku ya pribadi ya, karena aku suka menyiksa diri ya kayak gitulah. Ya itulah. Menyiksa di hal positif nih di Talkers, itu penting. Oke, Mas Bayu. Terus kalau misal kita mau berbicara di depan umum, itu kan pasti ada banyak aspek nih yang harus kita perhatikan. Nah itu boleh nggak Mas kasih tahu kita dulu aspek apa deh yang pertama harus kita siapin dulu deh. Mungkin yang dari hal simpel dulu sampai ke hal yang paling krusial yang harus kita siapin. Kalau biasanya kalau menurut aku di public speaking tuh paling nomor satu adalah intonasi. Kami sering bilang intonasi itu adalah jantungnya public speaking. Kalau misal kita nggak bisa memainkan intonasi, satu hadapannya adalah audiens pasti akan boring. Pasti itu, pasti. Kalau misalnya pernah nggak sih, ini tidak tanpa bermaksud menyinggung siapapun ya. Maksudnya kalau misal kita ada orang speech di depan terus boring, kata-katanya flat gitu, pasti kan kita diseret gitu kan. Kayak tiba-tiba gitu, atau mungkin di kelas gitu kan, terus misalnya guru atau dosennya yang benar-benar ngomongnya flat, pasti kita nggak akan tertarik. Jadi sesi angop pas nanti ya, betul ya. Tapi kalau sama angop yang ini beda kok. Paling pertama itu ya, intonasi harus benar-benar dijaga, harus benar-benar bisa mainin intonasi. Yang kedua artikulasi, kejelasan ya. Dalam berbicara itu penting banget, tuh udah nggak bisa dipisahin. Yang ketiga udah pasti aksentuasi, penekanan pada kalimat. Itu udah menurutku 3 hal ini kalau kita bisa explore, insya Allah deh itu udah bisa kemana-mana gitu. Karena itu basicnya komunikasi kan ada di situ gitu. Gimana caranya kita intonasi deh, misalnya gini, banyak orang tanya terus gimana latihan intonasi. Salah satunya adalah yang paling sepele menurutku, nggak usah terlalu teknis, adalah kamu harus yang namanya bukan energizing sih, lebih tepatnya kayak kamu antusias. Lebih bersemangat lah kalau ngomong gitu. Kan beda ya kalau kita ngobrol orangnya agak-agak males kan kayak dia pasti flat kayak gitu kan. Tapi kalau orangnya antusias, pasti dia akan menggebu-gebu ceritanya. Sama halnya kayak misalnya orang lagi jatuh cinta misalnya, kayak gitu kan, pasti dia akan menceritakan ceritanya dia tuh dengan semangat, excited banget. Sebaliknya pada saat putus, yang putusnya misalnya sedih banget, dia akan menceritakan dengan kesedihan juga, kayak gitu. Nah, excited ini itu punya pengaruh besar ke intonasi gitu. Sebelum nanti kita belajar ke teknis, kalau teknis itu memang harus dilatih ya. Harus sering latihan. Kayak misalnya dulu aja aku latihan intonasi tuh, aku tiap pagi itu baca koran. Dan itu aku baca pakai intonasi, naik turunnya tuh bener-bener aku pikirin kayak gitu. Dan itu aku rekam terus aku dengerin.
ini berarti kurangnya masih di sini nih, kurang dapat feel-nya nih. Take lagi. Oh iya benar sih Mas. Gitu. Jadi kita harus nggak cuman kita belajar kalau misal depan kaca kan oke lah mungkin kita bisa ngelihat diri kita. Tapi yang kita perlu penting juga kita harus dengerin ya. Iya benar. Karena beda loh. Ibaratnya gini, buat teman-teman musisi deh, vokalis bahkan gitu. Setiap kali dia nyanyi di atas panggung gak direkam, dia pasti pede. Tapi begitu dengerin rekamannya kayak kok ngene toh. Kok ngene ya, kok ora pede ya, kok suara kedua ya, kok ngene ya kayak gitu. Nah, itu salah satu cara kita untuk ngoreksi diri kita sih sebenarnya sih. Kayak gitu. Nah, sering juga kita nggak memanfaatkan gadget kita, padahal gadget kita tuh bisa jadi tools yang penting untuk kita ngasah dalam berpublic speaking. Kayak itu tadi salah satunya, bikin video misalnya, atau mungkin direcord aja, itu udah ngasih experience yang beda. Kita pasti dapat sudut pandang yang lebih objektif menurutku ya, karena setelah direkam terus akhirnya kita dengerin. Nah ini mungkin agak gimana ya, kalau buat aku sih, aku agak kurang setuju dengan kita latihan di depan kaca. Karena menurut aku sendiri berpublic speaking atau kita berkomunikasi itu berkomunikasi dengan lawan bicara, bukan dengan patung. Kan banyak tuh, mungkin ini nggak salah ya, karena kalau menurutku teori itu tergantung penempatannya aja, nyamannya di mana gitu. Kalau buat aku pribadi, aku nggak terlalu nyaman dengan statement yang berlatih di depan kaca, anggap di depanmu itu adalah patung, kayak gitu-gitu aku nggak percaya. Nah kalau misalnya buat aku pribadi ya, orang yang aku ajak bicara itu lawan bicaraku. Betul. Aku anggap ya udah aku ngobrol sama mereka gitu. Cuman perbedaannya adalah kalau misalnya public speaking banyak orang, itu kita perlu strategi lah gitu. Kita perlu sampling lah bahasanya lah, perlu sampling aja kayak gitu. Itu sih paling penting 3 komponen itu tadi. Terus sama ya kita sering-sering latih diri aja. Oke, berarti kalau misal dari intonasi yang pertama, terus yang kedua tadi aksentuasi. Nah ini tuh udah ngalir sih Mas ya paling ya. Kalau misal kita udah belajar buat, nanti kan pasti adalah ya lebih lengkapnya. Mungkin kalau misal di sini Mas Bayu kan nggak mungkin secara detail gitu, intonasi yang benar, naik turunnya segala macamnya nanti akan diajarin. Nanti juga untuk melatih gimana biar kita nggak belibet ngomongnya juga udah ada ada caranya kan ya Mas? Ada caranya juga. Jadi gini, kenapa orang jadi ngomongnya belibet? Karena apa yang ada di pikiran sama yang diomongin itu lebih cepat yang di pikiran. Betul. Kayak gitu. Jadi misalnya pikirannya udah ngomong sampai misalnya di gelas ini, tapi kita ngomong tuh masih di sini. Nah itu gimana Mas cara menyinkronkan itu? Cara menyinkronkannya adalah ya kita harus ngatur nafas. Nah itu. Ngatur nafas. Pernafasan tuh penting gitu. Salah satunya kenapa bisa terjadi seperti itu karena seringkali kita nervous. Benar. Atau 2 kita nggak nguasain materi. Ya, jadi kita bingung kan mau mulai dari mana dulu nih ngomongnya. Bingung gitu. Nah salah satunya adalah ini teknik dasar, ini di psikologi juga ada, adalah pernafasan 478. 478 tuh kita tarik nafas 4 detik. Kita tahan 7 detik, kita keluarin 8 detik. Pernafasan 478 tuh yang di Talkers. Itu bahkan sering banget aku pakai gitu. Misalnya aku dapet job yang memang itu serius banget gitu ya. Formal banget, terus akhirnya deg-degannya pasti gede juga. Nah, aku biasanya untuk menenangkan dirinya salah satunya pakai itu gitu. Bahkan pada saat di atas panggung gitu ya, misalnya posisinya kayaknya ini lagi ngomong nih gitu kan. Lagi ngobrol nggak bisa disela gitu. Biasanya ngelempar pertanyaan ke penonton ataupun interaksi sama penonton. Nah di situ pasti ada celah mungkin untuk 2 kali nafas gitu. Nah itu pinter-pinternya aja, itu udah bisa untuk menenangkan diri. Nah biasanya kalau udah tenang, nah itu udah pasti akan tone down sendiri, mulai tertata sendiri. Apalagi kalau udah dapet feel-nya ya, wah itu udah pasti tuh, udah enak tuh ke belakang kayak gitu. Bahkan even kayak udah sering ngomong depan kamera pun tetap pasti ada nervousnya kan? Pasti. Karena kalau ngomongin nervous ya ini ya, specifically kita ngomongin nervous. Nervous tuh sesuatu yang gak akan pernah bisa hilang dari diri kita. Itu udah pasti deh. Aku banyak sharing dulu awal-awal ya, waktu aku berkarir di public speaking. Banyak aku berpikiran bahwa orang-orang yang udah jago ini tuh pasti nggak ngalamin nervous sama sekali. Aku juga mikir gitu. Kayak ya udah jalan masuk, wah udah nggak punya beban hidup apa segala macam gitu. Kayak enak banget. Ternyata begitu aku banyak ketemu orang-orang gede gitu dan akhirnya sharing sama mereka, dan nervous itu sesuatu hal yang amat sangat wajar. Gitu. Setiap orang pasti akan mengalami gitu. Yang penting gimana caranya nervous ini itu nggak mendominasi dalam diri kita. Kayak gitu. Nah terutama ya sebenarnya kalau ngomongin public speaking buat aku pribadi ya, ujung-ujungnya adalah kita ngomongin soal jam terbang, gimana cara kita nyari jam terbang gitu. Dan jangan pernah takut salah. Ini yang paling penting, jangan pernah takut salah. Jangan pernah takut salah. Aku banyak sekali menyimpan kesalahan di masa lalu. Dan buat aku kalau sekarang kalau nginget-nginget jadi lucu aja gitu. Pernah salah nyebut harusnya dokter, aku nyebutnya dokter Andes. Ya kan? Mending dokter Andes. Rektor loh, Mbak.
rektor lo coba. Langsung kikuk nih di atas panggung nih. Rektor, iya. Ya gimana gitu. Terus begitu abis udah kelar salah ngomong, terus ajudannya datang, Mas harusnya dokter. Iya Pak, saya salah gitu. Kayak gitu. Pasti pernah ngalamin yang gagal-gagal kayak gitu. Tapi itu tuh menurut aku malah kalau kita consider failure ini as a learning process, ya pasti kita akan dapat sesuatu. Benar. Soalnya kalau nggak salah justru malah kita nggak belajar. Iya, makanya kalau misal setiap kali aku sharing sama orang atau mungkin ngajar, aku selalu bilang bahwa justru disinilah kamu tempatnya untuk salah. Kalau kamu nggak salah, kamu nggak tahu kesalahan kamu di mana dan kamu nggak akan tahu apa yang jadi potensi dalam diri kamu. Benar. Gitu. Nah, itu sih emang. Gitu. Iya sih Mas, itu emang yang nggak bisa dikeluarin gitu kan. Karena mesti kok nggak usah jauh-jauh lah. Misal aku ngobrol sama Mas Bayu aja kayak, "Duh, aku takut salah ngomong nih. Aku takut salah ngomong." Itu kayak udah melekat. Makanya emang harus percaya diri sih ya, harus percaya kalau misal ya udahlah salah ya udah minta maaf gitu kan. Iya, namanya juga manusia kan. Bener. Salah ya udahlah kita manusia gitu. Ya jangan pernah takut salah sih, karena salah satu yang aku nggak terlalu setuju di kultur yang mungkin sering terjadi di sini ya adalah kita tuh dituntut untuk nggak boleh salah. Nah itu. Jangan sampai salah pokoknya gitu. Padahal dari salah ini kita tuh bisa dapat pelajaran berharga gitu loh. Ya kayak itu tadi salah satu contohnya, aku salah nyebut harusnya dokter Andes juga. Itu lumayan rada bikin deg-degan orang yang denger ya kan. Dari S3 ke S1 loh, kurang ajar apa saya ya kan, tidak menghargai proses beliau ini dalam menempuh pendidikan ya kan. Iya sih bener Mas, aku juga setuju itu. Iya kayak gitu. Oke. Mas Bayu, berarti kan tadi kan kita udah ngomongin juga dari intonasi, terus gimana cara kita untuk bisa berbicara dengan umum, teknisnya lah lebih tepatnya. Terus yang nggak kalah penting tuh juga penampilan Mas. Yes, penampilan. Nah ini mungkin boleh nggak Mas Bayu kasih juga insight nih buat Indie semuanya. Kita harus penampilan seperti apa sih ketika kita tuh berbicara depan umum, entah itu dari yang formal, dari yang semi formal, atau mungkin bahkan acara santai. Oke, satu adalah perlu memilih outfit yang nyaman. Oke, yang nyaman. Yang nyaman dulu nomor satu. Kenapa? Karena kalau kita udah nggak nyaman, udah pasti itu perform kita akan terganggu banget. Karena kita kepikiran kan. Iya, kepikiran atau mungkin untuk moving nggak enak. Misalnya kita pakai baju yang terlalu ngepres gitu kan, atau mungkin pakai jas yang terlalu gombrong, apa segala macam gitu. Pada saat kita perform di depan, kita ngerasa nggak pede. Karena movingnya juga nggak enak kan. Kalau kita udah ngerasa diri kita movingnya nggak enak, itu otomatis audiens juga ngerasa ada yang salah nih sama orang di depan yang ngomong. Iya, orang tuh bahkan yang lihat juga nggak nyaman kan ya. Betul, pasti akan kelihatan. Makanya penting banget untuk memilih outfit yang memang benar-benar bikin kita nyaman. Satu dulu. Yang kedua ya memang kita harus sering-sering lihat fashion ya. Aku sebenarnya bukan salah satu orang yang yang update banget fashion sih, enggak gitu. Cuman paling ngeliat-ngeliat aja trennya lagi kesini. Oke, berarti aku lebih suka memadu-madankan sesuatu hal yang lagi tren tapi tetap karakterku nggak hilang. Oke. Itu sih. Baik itu mau government, aku sering juga talk show bersama dengan government atau mungkin swasta atau mungkin yang santai itu aku selalu punya prinsip untuk tahu karakter kita gimana. Jadi pada saat memakai baju tuh kita juga nyaman, satu. Yang kedua kita juga ngerasa pede. Yang ketiga juga nggak keluar dari konteks. Kayak ini jangan sampai saltum ya kan. Jangan sampai saltum. Datang ke acara ulang tahun pakai jas gitu. Pakai jersey bola. Pakai jersey bola dong. terus celananya pakai celana bola lagi, pakai kaos kaki bola kan cocok banget. Itu pakai baju pantai datang ke acara gubernur. Nah, itu kan tidak pada tempatnya ya kan, bahaya ntar bisa diusir atau mungkin datang ke nikahan pakai kaos polos, pakai singlet. Pakai singlet gitu kan. Terus biar gak sumuk sih Mas niatnya. Niatnya pengen gokil ya, cuman tidak pada tempatnya. Jangan sampai kayak gitu sih. Itu penting soalnya kalau menurutku tuh karakter itu yang bakal ngebedain kita dengan pembicara atau mungkin performer lainnya sih. Gitu. Berarti emang kita tuh biasanya kadang kalau memang kita nggak mau kehilangan emang orangnya tuh aku kayak gini. Nah kalau Mas Bayu ini stylenya kayak apa sih? Nah aku ya mungkin ini bisa dilihat di feed Instagram, bahkan temen-temenku yang misalnya satu tongkrongan atau teman lama pasti udah pada tahu. Aku tuh pakainya pasti selalu pakai sneakers satu, terus pakai celana hitam, celana biasalah chino pants lah, sama flanel. Pakai flanel itu styleku dari dulu lah ibaratnya, dan menurutku flanel ini cukup versatile ya. Maksudnya pada saat aku ngobrol pada saat itu aku pernah punya satu sesi untuk ngobrol sama gubernur, aku pakai itu juga aman, masih masuk gitu. Sama teman-teman yang misalnya swasta juga masih masuk gitu, atau mungkin sama teman-teman yang santai itu juga style yang santai juga sebenarnya gitu. Nah karakter itu sih yang benar-benar aku jaga gitu, makanya sering banget. Bahkan aku untuk menentukan itu ya, menentukan itu pun aku perlu proses yang cukup panjang gitu, sampai cari tahu. Oke, aku tuh nulis hal apa yang aku suka nih.
Oh iya itu Aku harus sih tulis. Mas. Yes, aku suka pakai flanel, aku suka pakai kaos polos, aku suka pakai beanie, aku suka pakai pomade gitu, pomade-nya yang oil base bahkan sampai kayak gitu dulu. Detail ya. Detail. Dulu tuh sampai ya kayak inilah kayak Danang lah, jambul gitulah. Cuman sekarang karena rambut rusak ya gara-gara sering pakai pomade, jadi ya inilah agak-agak botak dikit gitu. Terus kayak agak mikir gimana nih style yang baru gitu. Ini lagi cari itu untuk rambut tuh kayak gitu-gitu. Bener-bener detail aku. Bahkan sampai ke apa namanya hal detail kayak misalnya rokok deh misalnya. Rokok itu pun aku harus pikirin sampai oke, rokoknya harus ini nih, brand ini nih gitu. Sampai kayak gitu loh untuk ngejaga konsistensi dari brand seorang personal branding dari Bayu Angop kayak gitu. Nah, gimana caranya karena kalau misal karakternya udah kuat, itu dibawa kemana aja, itu pasti orang akan berkompromi. Oh ini Bayu Angop nih. Yes, kayak gitu. Bener sih Mas. Nah itu ini nih yang masih agak cukup sulit gitu. Bahkan Mas Bayu pun juga lama untuk tahu karakter yang apa nih yang fit di aku gitu kan. Nah itu mungkin tipsnya nih buat teman-teman Indolker semuanya, kalau misal mau tahu apa ya outfit apa sih yang pas sama kalian, itu mungkin boleh tulis dulu kayak Mas Bayu kayak kalian lebih suka pakai yang kayak gimana, kalian lebih nyaman pakai yang seperti apa. Nah itu lumayan mengkerucutkan mana yang cocok buat kalian. Gitu karena kalau ngomongin soal fashion ya itu menurutku kan personal banget ya. Setiap orang pasti beda-beda, tapi fashion itu akan terlihat hidup ketika yang ngebawain itu ngerasa nyaman dan juga pede. Bukan masalah stylenya, wah ini lagi ngetren misalnya kayak kemarin kan sempet tuh tren pakai jogger pants apa segala macam. Kalau misal memang nggak panggilnya di situ, nggak akan keluar, personanya nggak akan keluar. Tapi nggak harus barang branded juga kan? Harus barang branded juga. Kalau misal udah pas, personanya keluar. Kayak ini dong, satu kawan saya ini juga dong di balik layar ini dong. Sudah terbranding kan orangnya seperti apa? Oh ya ini stylenya doi banget gitu kan? Doi banget. Jadi personanya keluar gitu loh, kayak gitu sih. Tapi emang bener sih Mas. Bahkan aku juga ngerasa orang yang pasti bicara depan umum tuh kayak udah ini pasti siapa sih personal stylistnya gitu. Karena kan public speaking dan juga fashion itu hampir nggak bisa jauh gitu kan Mas. Jauh, karena kan kita pasti juga sebagai public figure juga kan ya Mas. Performer lah kita ditonton banyak orang. Jadi kalau misal kita udah bisa sering ngomong depan orang lain, kita ngomong depan umum, tapi juga penampilan tuh penting. Terutama yang nyaman ya. Maksudnya buat aku tuh kenyamanan harus nomor satu, dan kenyamanan tuh pasti udah bikin kita ngerasa pede. Itu udah satu step yang kita nyari PD-nya kita tuh udah hilang kayak gitu. Udah terjawab dulu lah ibaratnya dengan pakaian yang kita bikin kita nyaman kayak gitu. Sip. Nah itu tadi ya kita udah dikasih tip nih sama Mas Bayu, dari mulai teknisnya ketika kita mau ngomong depan umum, terus juga penampilannya harus seperti apa, terus kalau misal bingung harus nyari yang sesuai itu kayak apa, tadi ada tipsnya ya teman-teman semuanya. Terus Mas Bayu, ini yang juga mungkin jadi pertanyaan. Tadi kan Mas Bayu sempat menyinggung tentang personal speaking. Personal speaking. Nah ini mungkin boleh nggak Mas kasih tahu ke kita perbedaannya kita kalau misal kita mau personal speaking sama public speaking tuh bedanya di mana sih? Oke, secara sederhana kita ini lagi personal speaking. Ya, karena kita berdua. Benar. Dan memadu-madankan dengan public speaking juga. Karena kita ngomong sama audiens juga. Ternyata ada yang nonton di balik sini. Ada di sini, ada nonton nanti. Ada di kamera, benar. Video rilis juga nanti akan ditonton sama banyak orang juga gitu. Nah sebenarnya perbedaan yang paling signifikan antara public speaking dan juga personal speaking itu adalah objeknya aja. Objeknya aja. Nah sementara kalau kita membutuhkan apa ya, pada saat kita kebutuhannya lagi berpublic speaking, salah satu yang paling penting kita harus bisa memadu-madankan dengan personal speaking. Karena kita nggak mungkin kan akan ngobrol sendiri di depan, pasti kita kan nanti akan sampling, akan ngajak ngobrol orang yang datang di audiens, mungkin 1-2 orang. Nah ketika kita ngobrol sama 1-2 orang ini yang ada di audiens kita, itu harus pakai personal speaking. Gak mungkin dong kita pakai public speaking, karena yang dihadapi udah bukan orang banyak lagi. Pada saat itu space-nya ya untuk kita berdua, misalnya kayak kita lagi duduk di sini, ya udah kita konteksnya adalah personal speaking kayak gitu. Berarti lebih ke objeknya. Nah jangan sampai treatment itu salah gitu. Seringkali kita kebalik-balik. Harusnya public speaking tapi personal speaking, harusnya personal speaking jadi public speaking. Itu sering banget tuh, kayak itulah sebabnya kenapa pada saat di panggung ngerasa kayak krik-krik, nggak ada orang yang memperhatikan segala macam. Nggak ada yang interest ya, karena itu kita treatmentnya menggunakan personal speaking, padahal yang dibutuhkan pada saat itu adalah treatment public speaking kayak gitu. Kan beda ya, misalnya kita ngobrol gini sama pada saat misalnya kita ngebawain mimpin meeting deh. Kan beda, caranya kita ngobrol pun beda pasti, gitu. Jangkauannya beda, cara kita ngelihat audiensnya itu juga beda pasti, kayak gitu. Jadi gitu ya. Terus Mas, kalau misal kita lagi di depan, misal kita di depan umum lah, kita lagi nge-host suatu acara,
Itu perlu nggak sih Mas sebetulnya kita harus ngobrol sama mungkin salah satu atau salah dua yang ada di situ. Kadang Oke. tuh kalau misal kita udah keasikan ngomong gitu ya di depan panggung tuh kita kadang suka lupa kok ternyata ada audiens yang nggak cuma nonton tapi harus kita ajak bicara. Nah itu Penting gimana sih, Mas? penting sih, menurutku penting banget sih karena buat aku acara ataupun kayak berpublic speaking itu kan pasti ada audiens. Oke. Dan audiens itu adalah part of the show. Itu satu hal yang nggak bisa dilepas. Kalau kita nggak ada audiens ya kita nggak berpublic speaking. Acara itu juga pasti nggak tahu gimana karena nggak ada. Karena gini, menurut aku public speaking serunya adalah pertukaran energi antara yang ada di atas panggung dilempar ke audiens dan audiens kembaliin lagi ke panggung. Itu yang bikin experience-nya seru gitu. Dimana kita ngomong, kita ngelempar ke mereka, mereka ngerespon, dibalikin lagi ke kita. Jadi ada sirkulasi di situ. Sebenarnya kan sama juga kayak kita ngobrol personal speaking ya. Yang misalnya aku excited ngobrol sama kamu, kamu pun excited, akhirnya dibalikin ke aku excited, akhirnya outputnya juga menyenangkan. Iya, kayak iya, gitu. benar. Kayak gitu. Nah, yang paling penting adalah kita memang harus melibatkan. Jadi makanya aku punya rumus gini sih. Setiap kali teman-teman misalnya atau indie talkers gitu jadi seorang public speaker misalnya ada kesempatan gitu. Jangan cuman berhenti atau berdiri di depan stage aja. Tapi kalau bisa semua ruangan itu, koridor itu adalah ya it's your stage. You have to show something gitu to your audience. Itu yang paling penting gitu. Jangan cuman berdiri di depan. Kalau kita berdiri di depan ya itu tadi. Aku ngomong tadi salah penempatan yang harusnya public speaking tapi jadi personal speaking. Kayak gitu sih. Iya, jadi kalau misal kita cuma diem doang komunikasinya cuma satu arah. Iya. Padahal kan kita harus komunikasi dua arah. Iya, nah itu lumayan cukup sering terjadi sih pertanyaan kamu sih misalnya kayak nge-host gini terus udah kadung asik banget Iya ngobrol kan? gitu kan. Cuman memang apa ya harus kita sadar bahwa ya ada audiens, kita harus libatin audiens untuk biar bagaimanapun kan acara yang kita bikin itu kan tujuannya untuk audiens bukan buat kita. Nah itu gitu. yang paling penting. Itu yang terpenting di acara itu nggak cuman kita tapi justru audiens. Audiens gitu kan kita kan ibaratnya apa ya kalau di restoran kan kita servernya lah gitu Ya. kan. Servernya yang bikin acara itu adalah chefnya misalnya. Chefnya kita dari chef ini kita serve ke yang datang gitu, yang pesan makanan gitu. Kita harus nge-serve ini sesuai dengan apa yang mereka pengen kayak gitu. Kalau ini sampai kita nggak bisa nge-serve itu dengan baik, ya udah. Berarti tugas kita sebagai seorang host misalnya atau public speaker itu udah gagal. Kalau buat aku ya, gitu. Makanya bener sih tadi makanya kata Mas Bayu kan kita harus harus riset dulu bahkan Riset. siapa audiens kita, ada orang siapa aja yang di situ yang harus kita sebut. Iya. Kan cukup ini ya cukup krusial juga sampai tadi sempat salah nama segala macam. Akhirnya ada satu pelajaran yang terbesar di salah satu itu tadi yang aku salah nyebut nama gitu dan akhirnya itu yang jadi apa ya milestone aku buat belajar. Kenapa harus riset yang kuat gitu dan bahkan mungkin ini agak curhat sedikit nggak apa-apa ya Cin ya. Nggak apa-apa ya Cin ya. Nggak apa-apa ya Cin ya. Oke siap. Nggak apa Gan monggo. Siap. Kayak misalnya gini deh, aku nginterview ke beberapa teman-teman government gitu. Mungkin yang paling kelihatan adalah dua orang kemarin, mungkin tahun kemarin deh kalau nggak salah deh. Adalah Gubernur Jawa Tengah Pak Ganjar sama Pak Wali Kota Pak Hendi gitu. Kayaknya orang lihat itu cuman setengah jam talk show, kayaknya flow-nya kayak ngobrol biasa. Padahal itu aku semalam sebelumnya itu aku riset, bener-bener semalam. Aku nonton semua interviewnya Pak Ganjar, aku bahkan kebetulan punya bukunya, aku buka lagi bukunya ke part-part yang penting. Dia kayak gimana, personalnya seperti apa, isu-isu yang nggak boleh dibahas apa nih gitu. Aku sampai bikin satu kayak apa ya kerangka ngobrol. Wow. Itu dulu gitu. Bahkan itu hanya untuk setengah jam loh. Itu aku riset dari malam sampai subuh. Padahal untuk setengah jam kayak gitu. Sama juga ke Pak Hendi juga sama kayak gitu. Aku nontonin semua interviewnya gitu, nontonin soal rekam jejaknya kayak gimana. Aku nyusun nih dari fakta-fakta yang aku dapat. Oke, ini kalau dibikin obrolan kayak gini. Mungkin kalau nonton videonya itu masih ada juga di Instagram. Bahkan ini mungkin kan konteksnya adalah ngobrol sama situasi formal ya itu ya, di situasi formal ya. Tapi aku masuk pas ngobrol sama Pak Hendi itu aku mulai dari bola. Dari Manchester United ke PSIS, terus akhirnya ke nama PPKM waktu itu. PPKM, kenapa Pak milih nama PPKM? Padahal akhirnya dipakai secara skala nasional nih. Padahal awalnya PKM tuh di Semarang, terus akhirnya dipakai skala nasional. Aku masuk dari sesuatu hal yang dia suka dulu, yang beliau suka. Nah disitulah itu kayak tadi aku di awal bilang menyamakan frekuensi sebenarnya. Kalau kita misalnya sama lawan bicara kita udah ketemu di frekuensi yang sama, oh udah pasti enak pasti. Nah itu yang harus kita cari. Iya. Harus persiapan. Makanya kadang aku juga bingung sama orang yang bilang kayak ala cuma jadi MC atau mungkin
cuman ngobrol jadi host tuh cuman jual omongan doang. Cuman ngomong doang itu kan sering banget ya Mas ya. Betul, aku agak sebel dengan itu kan juga. lumayan Kayak, heran kan. ini sering banget ya misalnya nih dapat job gitu kan. Misalnya kayak engagement atau apa segala macam, terus kayak misal waktunya 3 jam terus rate-nya gak sesuai gitu. Terus kayak mas kan cuma nge-MC doang gitu. Antum jangan berpikir nge-MC doang. Kita mikirin banyak hal loh ya. Ini persiapannya seminggu loh, 7 hari loh nih. Iya, Anda pikir menyatukan 2 keluarga itu gampang. Antum saja menyatukan 2 keluarga penuh deg-degan, apalagi kita yang ada di situ eksekusi 1 hari ya kan. Kalau sampai salah itu bisa job hilang otomatis. Job hilang gitu. Dan yang kita pikirkan kan gini kan. Ini prinsipku sih dari dulu sih, kata-kata idealisku dalam berpublic speaking adalah berdiri di tengah-tengah antara estetika dan juga bisnis. Yes. Itu harus, kita nggak boleh memihak salah satu gitu. Nah itulah sebabnya pada saat misalnya MC butuh riset yang kuat kayak gitu, butuh cari tahu acara itu kayak gimana, secara estetikanya seperti apa, secara bisnisnya yang mungkin dari bisnis ini mau dikejar apa nih, apakah mungkin ke revenue, ke tiket orang datang. Nah itu harus bisa berdiri di tengah-tengah kayak gitu, menyeimbangkan itu, nggak boleh yang terlalu memihak sebelah, itu pasti nanti akan merusak acara kalau buat aku ya kayak gitu. Oke. Itu kan kita aja ngomongin public speaking aja jadi panjang kali lebar gitu. Makanya kayak aku juga cukup heran gitu. Mungkin yang ngomong gitu belum tahu belum ada di posisi itu. Betul. Maksudnya kan gini ya, kita sama-sama public speaker nih ya, sama-sama public speaker dan sering pasti mengalami pada saat misalnya ada penyelenggara terus ngomong dipanjangin. Sering gak sih? Ya kan? Dipanjangin gitu. Itu dipikir kita gimana tuh? Ngomong apa lagi nih? Ngomong apa lagi tuh di dalam hati kayak pikiran aduh ngomong apa lagi ini ya udah habis semua lagi list pertanyaan kayak gitu kan. Sering kan? Cuma kan orang nggak tahu sampai di tahap itunya gitu loh. Ada experience itu tadi. Kayak terus ini juga kita kayak kamu tadi nge-host gitu, terus menyeimbangkan sama audiens yang datang, itu kan juga perlu skill juga gitu loh. Iya Mas, bener. Aku juga setuju. Aku tuh ngerasa bahkan semenjak sering nge-host gitu ya, aku tuh jadi ngerasa lumayan peka gitu dengan lingkungan, kayak ada apa nih, wah ini bisa nih jadi materi gitu kan. Nah itu skill itu tuh perlu dipelajari gitu. Capturing moment kan. Capturing moment. Nah itu, ya itulah. Karena yang dibayar bukan skillnya kalau menurut aku, yang dibayar adalah pengalamannya. Itu paling penting daripada pengalaman itu kan yang bikin kita akhirnya paham ya dengan situasi, apalagi kalau misalnya ketemu sama event yang kompleks terus ini perubahan tuh hitungannya per menit bahkan per detik gitu kan, udah dicatat terus tiba-tiba ini harus berubah gini nih. Nah itu kan benar gitu kan, apalagi kalau misalnya taruhlah misalnya acara lamaran atau nikahan gitu kan, itu kan pasti juga itu momen yang amat sangat krusial banget gitu loh. Jangan sampai salah gitu, kalau ketika salah ini akan bisa jadi bahaya juga karena ini memori sekali seumur hidup kan kayak gitu. Nah hal-hal seperti itu yang pengalaman lah yang berbicara sebenarnya kan gitu. Tuh kan banyak loh yang dipelajarin. Sekali lagi deh, kalau kita mau belajar banyak tentang public speaking, kita belajar di mana Mas Bayu? Belajarnya nontonin video ini aja, udah pasti dapat. Masuk. Talk dong. Kalau misal masih kurang lebih mau personal, bisa di speaklah.id. Ya bisa, tapi buat aku sih gini ya, maksudnya penting untuk kita selalu membuka diri. Yes. Maksudnya aku belajar pun tuh dari banyak hal, dari buku, dari sharing orang, dari nontonin konten-konten di YouTube. Cara orang buat nge-host segala macam tuh. Bahkan sampai sekarang mungkin levelnya udah beda ya. Kalau mungkin waktu dulu awal-awal lebih ke teknisnya, sekarang lebih ke menganalisa. Kayak gitu. Orang kayak gini ngajak boleh kemana? Kayak misalnya kayak gini. Aku kan sekarang memang lagi fokus banyak kebetulan tuh banyaknya di interview gitu, di talk show gitu kan. Salah satunya yang aku mempelajari tuh Najwa Shihab misalnya. Najwa Shihab gimana sih? Maksudnya dia bisa talk show dengan politisi, tapi tuh bisa gimana ya? Netral, nggak mengarah kemana-mana. Satu netral, dan dia bisa membawa fakta yang mungkin nggak diketahui sama orang, tapi tidak terkesan menusuk. Itu sih yang aku amazed sama dia. Aku pelajarin itu, aku cari tahu. Nah, terus treatmentnya kalau untuk politisi begini nih gitu. Tapi untuk misalnya yang talk show-nya adalah lebih heart to heart gitu, hati ke hati gitu. Aku belajarnya dari siapa? Dari Alvin Adam. Alvin Adam, dia ada satu statement yang dikeluarin sama Alvin Adam dan itu ngena banget ke aku. Heart only can be touched with heart. Hati cuma bisa disentuh sama hati. Udah, empati itu penting banget. Berarti kalau kita konteksnya ngobrol dengan misalnya konteksnya adalah kemanusiaan, ya kita harus pakai empati gitu. Harus masuk gitu empatinya. Kalau bahkan ini ada satu teori ya. Kalau misalnya aku nginterview orang dan ceritanya sedih sampai aku bisa bikin tamuku ini nangis. Sampai lega. Itu satu achievement buat aku. Kayak gitu sampai kayak gitu.
Kayak gitu sih. Jadi belajarnya kalau sekarang mungkin lebih menganalisa, kayak ngelihat siapapun yang public speaking ada di TV ataupun di konten-konten itu aku masih belajar sampai sekarang. Bahkan sampai sekarang pun masih belajar dari buku juga gitu. Sering nontonin misalnya kayak orang-orang yang ngisi seminar gitu. Bahkan konteksnya walaupun nggak public speaking ya. Misalnya apa kayak misalnya yang sekarang lagi rame tuh misalnya saham gitu, tentang saham. Itu tuh pasti akan ada ilmu-ilmu public speaking yang bisa kita pelajari, terutama soal personal, karena personalnya beda-beda nih gitu. Bener. Cara kita menemukan personality kita salah satunya yang menganalisa itu sih kalau buat aku sih gitu. Tuh kan. Iya emang, jadi kalau misal kita mau belajar public speaking, ibaratnya orang cuma bilang, alah cuma belajar ngomong. Lah belajar ngomong itu juga harus kita dengerin dari cara orang lain ngomong. Ini salah satu treatment yang biasanya aku lakuin. Kalau antum ngomong doang itu gampang ya, belajar ngomong doang gampang. Satu deh, kamu buka stopwatch, terus ngomong selama 2 menit tanpa henti. Itu masih bingung. Ya udah, stopwatch 2 menit aja, udah ngobrol apapun gitu, pasti akan bingung. Nah itulah pentingnya kita belajar komunikasi dan juga public speaking gitu sih. Oke, luar biasa banget ya ini talker semuanya. Kita udah kupas tuntas banyak banget nih Mas. Boleh nih Mas, lagi dong kasih highlight lagi nih. Gimana sih caranya biar kita bisa menjadi seorang public speaker yang keren? Keren tuh relatif ya. Keren tuh relatif. Keren versi Mas Bayu deh. Keren versi aku adalah yang berkarakter. Yang berkarakter Itu ya apa ya? Aku banyak ada satu ini idola aku banget sih. Aku influence adore him banget lah. Namanya George Strombo. Dia itu dari Amerika. Oke. Dia tuh musik jurnalis dari MTV dulunya. Tapi dia punya karakter yang kuat. Dia bahkan pernah nginterview Pangeran Charles dengan stylenya dia. Wow, biasanya kita ngikut kan. Iya, memang dia anak musik banget. Dia punya piercing dan segala macam kayak gitu. Tapi ketemu Pangeran Charles, dia ya udah gitu aja dengan stylenya dia. Tapi caranya dia ngomong itu memang gini. Makanya aku bilang ketika karakter itu udah kuat, apapun deh, karakter itu akan nempel ke diri kamu. Makanya buat aku yang paling keren adalah public speaker yang berkarakter gitu. Karakter itu adalah kita harus tahu unique selling point kita. Apa yang gini, kadang-kadang tuh orang tuh selalu takut untuk jadi beda. Iya. Ya gak sih? Kayak being different tuh kayak ini tuh nanti nggak diterima sama nggak ya, teman-teman kayak gitu. Bodoh amat. Kalau aku ya bodoh amat. Being different aja, karena kalau kamu udah beda dan kamu jadi diri kamu sendiri, kamu pasti unik. Udah pasti itu, otentik deh. Otentik, gak bakal ketemu di mana-mana. Karena itu yang punya kamu doang. Makanya jangan sampai kalau kata-katanya Alvin Adam adalah it's okay to be inspired, but don't be copycat. Ya. Ya kita boleh terinspirasi, tapi jangan mengcopy gitu. Jangan copy. Kayak misalnya kayak tadi aku udah sebutin ya, aku adore banget sama si George Strombo ini. Ada beberapa hal yang aku coba tiru dari dia gitu. Adalah gimana caranya dia itu ngebawain talk show tapi karakternya nggak hilang gitu. Salah satunya adalah dengan cara dia berfashion. Terus caranya dia tuh memperlakukan audiens. Nah itu yang aku pelajarin dari dia gitu. Dan tapi apakah aku terima itu mentah-mentah aku langsung konsumsi? Enggak. Tetap aku nanya, oke, styleku gimana sih? Styleku tuh kalau aku pribadi sebenarnya setiap kali nge-host itu aku akan ngobrol dengan ringan dulu, tapi tanpa terasa itu tuh ada flow-flownya. Benar. Ada flow-flownya, nggak lompat-lompat tiba-tiba tanya ini enggak. Tapi semua tuh ada flow-flownya, mulai dari yang disukain dulu apa. Kita ngobrol receh santai yang disuka, tapi tanpa sengaja tiba-tiba udah bisa masuk di, nggak kerasa udah sampai di pol nih, udah yang deep banget nih gitu. Kayak gitu. Dan apa ya, itu yang memang jadi menurut aku kekuatan riset. Ini kalau dari anak-anak ya, review anak-anak nih yang bilang ke aku. Salah satunya adalah bisa menyusun pembicaraan yang flow-nya tuh enggak lompat-lompat dan flow-nya juga enak. Itu salah satu yang dari review teman-teman kalau bilang itu kelebihanku dalam unique selling-nya Mas Bayu Angop. Dan satu karakter memang harus kuat dan aku nggak pengen selalu untuk merubah karakter ini gitu. Setiap kali nah ini salah satu cara aku buat menentukan karakter, bukan menentukan sih, untuk menjaga karakter ini. Adalah setiap kali aku diundang untuk menjadi talk show host, aku selalu menempatkan adalah bahwa narasumber adalah tamuku. Oh iya. Ya jadi kalau orang bertamu, ya aku akan jadi orang di rumahku sendiri kok. Ya gitu. Yang penting aku memperlakukan yang datang ini dengan layak, dengan penuh respect gitu. Satu hal juga, respect itu penting. Kalau buat aku ya, itu karakter. Makanya aku jarang banget untuk untuk mengadili orang pada saat misalnya ada isu-isu terkini tentang apa. Aku tuh nggak mau ngarah ke arah personal. Makanya kalau setiap kali ketemu sama siapapun, musisi bahkan gitu kan yang sering banget talk show, itu aku nggak pernah ngarah ke personal, tapi selalu aku biarkan bebas interpretasiku ini ke arah mana.
dan itu pasti akan ngebuat flow yang enak dan unpredictable. Oke. Luar biasa. Teman-teman boleh kasih applause ya, semuanya applause virtual. Jangan, aku biasanya digebuki soalnya. Gak apa dong, di-applausein dong. Kan ini Mas Bayu anggap loh. Jadi kuncinya adalah kita harus punya karakter. Kita harus bangun karakter kita sendiri. Itu yang paling penting ya Mas. Iya. Dan karakter tuh menemukannya itu tadi, kamu sampling banyak orang, berapa yang menurut kamu kayaknya aku nyaman deh dengan style ini. Terus kamu pelajarin apa nih yang bisa kira-kira punya relatable sama aku gitu, punya relate lah, ada poin relate-nya sama aku, ya udah disitulah nanti yang kamu adopsi dan lakukan. Is it work or not? Ya jalanin dulu. Kalau memang cocok, kamu ngerasa nyaman, jalanin. Kalau enggak berarti nggak cocok buat kamu, kayak gitu sih. Oke. Karena menemukan karakter adalah proses. Asik. Ngeri, bahasa aku ngeri ya. Jos. Bahasa aku ngeri semua. Ngeri. Ngeri. Ngeri tok bahasa gue. Ya bener tuh narasumber loh. Di sini kan gak jadi narasumber loh di sini loh. Bayu Anggap tuh gitu. Tepuk tangan sekali lagi virtual loh. Asik. Oke, Mas Bayu, terakhir kita udah ngobrol Terakhir. panjang banget nih kayaknya ternyata. Iya, Enggaknya aku malah yang terbawakan tadi aku bilang. Mending hostnya sekalian langsung dirimu aja. Terakhir Mas pesannya gitu ya. Pesan buat ini talker semuanya kalau misal mau belajar public speaking tuh harus seperti apa dan harus mulai dari mana? Jangan terlalu memikirkan beban soal performance kamu kayak gimana, nggak usah terlalu dipikirin. Yang penting ada chance, ambil dulu, nanti itu akan kebentuk. Karena aku lebih percaya nurture daripada nature. Itu dia. Asik. Luar biasa. Ngeri. Oke, terima kasih banyak Mas Bayu. Mas, kita boleh sama-sama. cheers dulu. Oh, cheers dong. Cheers. Yeah. Kita minum siap. dulu. Yoi. Es kopi nih. Gitu kan Mas. Masuk. Asik. Oke. Makasih banyak Mas Bayu, benar-benar hari ini obrolannya insight-nya banyak banget dan semoga obrolannya bisa bermanfaat nih buat indie talker semuanya. Teman-teman boleh catat semuanya tadi yang diomongin Mas Bayu. Kalau misal ada tips-tips yang harus dilakuin, kayak misal harus mencatat apa yang kita suka, itu boleh sambil dilakuin ya Mas ya. Boleh banget. Dan mungkin kalau misal mau ngobrol-ngobrol sama Mas Bayu, boleh ke Instagramnya Mas Bayu, @bayuanggap. @bayuanggap atau juga di @speaklah.id. Gitu. Oke, kayaknya udah sih Mas, kita udah cukup banyak ngobrolnya. Terima kasih banyak atas waktunya. Thank you so much juga udah Dan semoga Mas Bayu sehat terus. Dan Indie Talkers, terima kasih banyak sudah menyaksikan Indie Talk kali ini. Semoga kita bisa terus menginspirasi dan juga kita akan datangkan banyak narasumber yang luar biasa nantinya. Amin. Oke, Indie Talkers sesi pamit undur diri. Mas Bayu terima kasih banyak. Sekali lagi, thank you. Stay healthy, keep connecting, keep inspiring. Sampai jumpa lagi Indie Talkers. Welcome to Indie Talk. Keep connecting, keep inspiring.